Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, terdiri dari saya sendiri Muhammad Ardiansyah, Maya Putri Arianti, Amalia Hasana, dan Mahmuda Istiqomah. Di sini kami membahas tentang perkembangan normatif dan non-normatif anak usia dini. Nah, di sini yang pertama adalah perkembangan anak yang bersifat non-normatif dan normatif. Nah, di sini perkembangan yang normatif itu adalah suatu tahap perkembangan yang cenderung mengikuti pola yang sudah umum sesuai dengan konsep perkembangan secara normal dan formalistik, aturan-aturan, adat istiadat, sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat. Nah, terus non-normatif, nah itu adalah suatu perkembangan individu yang tidak mampu mengikuti asas dan norma-norma tersebut. Nah, yang kedua adalah hakikat perkembangan anak yang bersifat normatif dan non-normatif. Nah, di sini ada pendekatan untuk melihat bagaimana kelainan-kelainan yang diderita oleh anak. Nah, itu ada 4 tema dasar atau prinsip. Nah, yang pertama adalah kelainan muncul hanya pada individu yang mengalami perkembangan. Nah, tujuan perkembangan di sini adalah menerangkan asal-usul, gejala, dan penyebab dari kelainan perilaku. Nah, di sini bervariasi tergantung dari penyebab yang muncul sesuai perkembangan individu. Misalnya stres. Nah, di sini stres pada setiap hari tahap usia perkembangan individu. Nah, disitu penyebabnya dilihat. Stres pada anak sekolah biasanya ditandai dengan berlaku menarik diri dan lingkungan. Nah, menarik diri dari lingkungan. Nah, serta murung, bahkan sering tertutup oleh gejala lain seperti hiperaktif, ngompol, kesulitan belajar, dan bahkan kemungkinan hingga perilaku antisosial. Yang kedua adalah kelainan perkembangan atau psikopatologi. Harus dipandang dalam kaitannya dengan perkembangan yang normal. Nah, di sini yang kedua seperti itu. Nah, psikopatologi itu seringkali didefinisikan sebagai penyimpangan perilaku yang normal, karena pada hakikatnya ada pencapaian normal tertentu yang harus dapat dipenuhi oleh setiap individu pada setiap tahap usia tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga, itu tanda-tanda awal dari perilaku berkelainan harus dipelajari secara serius. Nah, meskipun definisi kelainan perkembangan atau psikopatologi tadi tidak terlalu jelas dan belum terlalu stabil pada anak usia dini dibandingkan orang dewasa. Nah, namun perilaku dan ternyata berhubungan dengan masalah serius yang muncul kemudian. Yang keempat, ada beragam patokan atau karakteristik perkembangan baik yang normal maupun berkelainan. Nah, jadi dari keempat tadi, sebagian bersifat genetis dan sebagian lagi karena lingkungan atau pengalaman. Nah, bahkan kedua hal tersebut saling berinteraksi dan kemungkinan anak mengalami perubahan dari kondisi normal menjadi kelainan atau sebaliknya, dari kondisi kelainan menjadi normal. Nah, di sini juga ada menyebutkan pandangan jika membicarakan tentang apa itu normal dan tidak normal. Nah, di sini pandangannya yang pertama adalah model medis. Nah, di sini orang-orang yang memiliki pandangan anak yang mengalami kelainan sebagai anak yang jiwanya menderita atau sakit. Nah, yang kedua adalah penyimpangan rata-rata. Di sini artinya berbeda dari yang normal. Nah, model ini mencoba melihat bahwa perilaku atau perasaan yang berbeda dari rata-rata adalah sesuatu yang abnormal. Nah, di sini ada yang ketiga, penyimpangan yang dari yang ideal. Nah, di sini adalah model statistik untuk menentukan abnormalitas adalah penyimpangan dari yang ideal tadi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Ardiansyah mengenai ciri-ciri anak dengan perkembangan non-normatif. Bukan perkara mudah bagi kita sebagai calon pendidik untuk menentukan seorang anak itu berada di dalam perkembangan yang normatif maupun yang non-normatif. Non-normatif ini adalah suatu keadaan yang sangat menentukan dampak yang luas terhadap perkembangan seorang individu. Secara tradisional, menurut Mas and Wolf, non-normatif ini dapat dilihat dari pola perilaku, kemudian pola kognitif, emosional, dan juga simptom fisik yang diperlihatkan oleh seorang anak. Menurut Habibatul Imamah pada tahun 2017, ciri-ciri anak dengan perkembangan non-normatif yang pertama itu anak menunjukkan adanya gejala kesedihan atau distres, misalnya ketakutan atau kesedihan. Nah, yang dimaksud ketakutan dan kesedihan di sini tentunya
ketakutan dan kesedihan yang berlebihan. Kemudian yang kedua, perilaku anak menunjukkan adanya tingkat disabilitas tertentu, misalnya kerusakan yang mendasar, mengakibatkan gangguan atau membatasi aktivitas atau beberapa area fungsional yang penting, termasuk emosional, fisik, kognitif, dan perilaku. Kemudian yang ketiga, tingkat distres atau disabilitas tersebut menimbulkan resiko penderitaan atau ancaman lebih jauh, misalnya kematian, sakit, disabilitas, atau kehilangan kebebasan yang penting. Dua hal yang patut dicermati dari ketiga ciri tersebut adalah ketiga ciri tersebut hanya menggambarkan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh seorang dalam situasi tertentu. Walaupun perkembangan non-normatif selalu dikaitkan dengan pola-pola tertentu yang bersifat individual, namun karena ketergantungan anak yang sangat besar dengan orang lain yang berada di sekitarnya, maka dalam memahami masalah yang dihadapi anak juga akan lebih baik bila kita melihatnya dalam kaitan hubungan tersebut, tidak semata-mata hanya melihatnya sebagai masalah anak saja. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Maya Putri Arianti, yaitu penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan anak yang bersifat non-normatif. Setiap anak di belahan bumi ini tidak peduli bagaimana perbedaan yang muncul berkaitan dengan warna kulit, jenis kulit, ataupun besar fisik mereka. Tidak peduli apakah terdapat variasi dalam kemampuan mereka, dan masih banyak lagi perbedaan yang dapat terjadi. Namun, itu semua mereka memiliki kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan untuk dicintai, dihargai, dilindungi, dan diperhatikan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ini menurut Firosat, Habibatul Imamah, dan Saiful Juri ada beberapa, yaitu yang pertama, cetak biru biologis. Dalam sel tubuh manusia terdapat 46 kromosom yang terbentuk dari 23 pasang struk yang di dalamnya mengandung 23 gen. Warna kulitlah hingga saat ini merupakan contoh karakteristik bawaan yang murni. Tidak ada yang dapat kita lakukan selama ataupun setelah kelahiran untuk mempengaruhi warna alami dari rambut bayi. Yang kedua, genetik dan lingkungan serta asal-usul intelijensi. Perbedaan muncul dalam kaitan mana yang pada awalnya dipengaruhi oleh faktor bawaan dan mana yang secara prinsip dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Contohnya yaitu perbedaan gender. Sering kita dengar bahwa laki-laki lebih rapuh dibandingkan perempuan. 120 laki-laki dipersiapkan untuk setiap kemungkinan ke 100 kelahiran perempuan. Namun, karena embrio laki-laki lebih lembut dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk gugur, maka saat bayi dilahirkan, perbedaan berkurang menjadi 106 laki-laki untuk setiap kelahiran 100 bayi perempuan. Selain itu, ada hal yang mendasar lain yang dapat menjadi contoh bagus untuk memahami bahwa perbedaan dalam perilaku dan menentukan pilihan mana yang lebih disukai antara kedua jenis kelamin yang berakar pada dasar-dasar biologis. Dikatakan bahwa perempuan akan menjadi perempuan dan laki-laki akan menjadi laki-laki karena memang seharusnya demikian. Selanjutnya yaitu intelijensi. Intelijensi merupakan suatu konsep mengenai kemampuan umum individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam kemampuan yang umum ini, terdapat kemampuan-kemampuan yang spesifik. Ini memberikan pada individu suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan. Tentu setelah melalui suatu latihan. Inilah yang disebut bakat karena suatu tes intelijensi tidak dirancang untuk menyikap kemampuan-kemampuan khusus ini. Maka bakat tidak dapat segera diketahui lewat tes intelijensi itu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Selanjutnya ada identifikasi penanganan anak dengan perkembangan non-normatif. Menurut Habibatul Imamah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wawancara, yang paling sering dilakukan menggunakan ini untuk mendapatkan data anak. Wawancara dapat dilakukan kepada anak atau orang tua atau pengasuh ataupun orang-orang yang ada di sekitar anak. Yang kedua ada kuesioner. Untuk penyusunan kuesioner harus cermat dan berlandaskan teori yang jelas.
Kuesioner bisa diisi langsung oleh orang tua dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh guru. Yang ketiga ada observasi, dengan mengamati perilaku anak, baik perilaku anak yang ada di sekolah ataupun di lingkungan rumah, untuk mendapatkan informasi anak saat di rumah bisa mewawancarai orang tua atau bisa berkunjung langsung ke rumah anak. Ada beberapa jenis yang dapat disarankan untuk penanganan perkembangan non-normatif sebagai berikut. Yang pertama, penanganan medis. Penting bagi orang tua untuk mengetahui dengan jelas apa efek samping dari obat yang akan diberikan kepada anak. Yang kedua, terapi bermain. Salah satu bentuk psikoterapi yang digunakan bagi anak lebih kecil untuk mengatasi keterbatasan verbal mereka. Di sini para ahli setuju bahwa bermain disertai dengan kombinasi teknik-teknik dapat menjadi alat terapis yang efektif. Yang ketiga, terapi perilaku. Dari terapi perilaku ini dapat mengajarkan anak perilaku baru dengan cara mengubah lingkungan, mengajarkan keterampilan baru, atau mengubah proses kognitif dan emosional anak. Yang keempat, terapi keluarga. Dalam terapi ini, seluruh anggota keluarga yang terkait dengan bertemu bersama-sama dengan terapis yang bertujuan untuk memecahkan masalah mereka. Yang kelima, ada fisioterapi. Bagi anak dengan kelainan yang memerlukan perbaikan fungsi anggota tubuh, seperti anak yang mengalami keterlambatan bicara atau cara berjalan anak yang kurang tepat, maka anak ini perlu dirujuk kepada terapis. Terima kasih.